Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai pernyataan dari Grace Natali, di mana dalam pernyataannya kemarin terang-terangan tidak mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 karena Pak Anies ini bermasalah dalam hal korupsi dan dalam hal intoleransi. Itu kemarin disampaikan oleh Grace Natali. Dan banyak pihak yang merespon teman-teman bahwa Pak Anies itu tidak butuh PSI. Ada juga yang mengatakan kalau PSI mendukung Pak Anies Baswedan, malah yang lainnya akan keluar tidak mendukung Pak Anies. Jadi untuk duduk bersama saja dia tidak mau dengan PSI. Apalagi sampai mendukung Pak Anies, jelas banyak pihak yang akan keluar untuk tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Karena itu keberadaan PSI ini sebenarnya tidak dibutuhkan oleh timnya Pak Anies Baswedan. Nah, terkait itu semua teman-teman, ini ada berita yang cukup menarik dari R-Mall DKI Jakarta. Saya baca beritanya. Tidak mendukung Anies di Pilpres 2024, Muslim mengatakan PSI tidak dibutuhkan. Jadi kalau PSI ini tidak akan mendukung Anies, justru pihak Pak Anies ini mengatakan PSI tidak dibutuhkan oleh pendukungnya Pak Anies Baswedan. Pengumuman Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan tidak mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap peta bursa pencapresan. Sebab partai pimpinan Giring Ganesa itu bukan sebagai parpol yang lolos ke Senayan sehingga tidak punya ambang batas syarat pencalonan presiden. Begitu yang disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali yang menyatakan tidak akan mendukung Anies di Pilpres 2024 nanti. Kalau PSI tidak dukung Anies di 2024, kan PSI tidak punya ambang batas, sehingga PSI tidak dibutuhkan di Pilpres 2024. Ujar Muslim kepada kantor berita politik R-Mall Selasa 21 Juni 2022. Jadi kalau tidak punya ambang batas dan tidak masuk partai ke Senayan, tentu tidak berhak untuk mengusung calon presiden. Menurut Muslim, pernyataan Grace Natali tersebut rancu dan terkesan sebatas ungkapan kebencian kepada sosok gubernur yang mengalahkan Cagup Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat didukung PSI tahun 2017 yang lalu. Wong partai sekelas PDIP saja lakukan pendekatan dengan Anies saat di Formula E dahulu, bahkan Puan Maharani sebagai ketua DPR dan pimpinan PDIP keluarkan HP dan selfie di samping Jokowi. Begitu juga partai sekelas Nasdem melalui rakernasnya telah usung Anies terang Muslim. Jadi sekelas Partai Nasdem itu juga melakukan pendekatan teman-teman kepada Pak Anies Baswedan. PDIP juga begitu. Ketika ada kegiatan Formula E, Puan itu hadir di sana, bahkan Presiden juga hadir di sana, dan Puan ini keluarkan HP lalu selfie memotret Pak Anies juga Pak Jokowi. Itu artinya sekelas PDIP itu respect. Sekelas PDIP itu juga perhatian kepada program-program yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Walaupun kemarin pihak Giring Ganesa ini mengkritik habis terkait Formula E yang katanya apa mungkin Formula E itu digelar di Jakarta pada waktunya mepet. Tapi toh nyatanya Formula E itu sukses digelar Pak Anies Baswedan sesuai dengan jadwal. Artinya ini kegiatan sukses walaupun diragukan oleh Giring Ganesa. Kita lanjutkan teman-teman. Alih-alih melontarkan pernyataan kontroversial dan bernada kebencian, Muslim menyarankan kepada PSI untuk mengubah strategi promosinya agar lebih disukai masyarakat. Di saat nama Anies dan ketokohannya moncer saat ini, sebaiknya alih-alih komen tidak dukung, sebaiknya PSI nebeng popularitas Anies biar PSI terdongkrak suaranya, pungkas Muslim. Ini sindiran lagi kepada partainya Giring Ganesa.
Partai PSI, di mana Muslim ini adalah sebagai Direktur Gerakan Perubahan mengatakan PSI tidak diperlukan di 2024 dan tidak dibutuhkan oleh timnya Pak Anies Baswedan karena PSI ini tidak punya ambang batas, karena partai ini tidak masuk ke Senayan sehingga tidak bisa mengusung calon presiden di 2024. Jadi kalau PSI ini tidak akan mendukung Anies dengan alasan intoleran, dengan alasan korupsi, maka ini dibalas oleh para pendukung Anies Baswedan bahwa PSI tidak diperlukan oleh Pak Anies Baswedan. Kenapa begitu? Ya seperti itu teman-teman, karena selama ini PSI ini selalu mengkritisi Pak Anies Baswedan. Kalau perlu program Pak Anies Baswedan ini tidak jalan. Jadi banyak program yang positif ini dikritisi tidak semestinya oleh pihak PSI. Dan memang kalau kita lihat PSI ini adalah pendukung Ahok di 2017 kemarin. Jadi pendukung Ahok dari awal memang tidak mendukung Anies pada waktu pencalonan untuk memperebutkan DKI 1. Jadi pada tingkat itu memang tidak didukung oleh PSI Pak Anies Baswedan. Dan kalau sekarang tidak mendukung Pak Anies sangat wajar. Karena partai ini adalah partai memang untuk menyerang kebijakan-kebijakan Pak Anies. Karena sebenarnya ini dikritik oleh para politisi, juga para pengamat. Semestinya PSI ini menjalin komunikasi yang baik ke semua partai politik, ke semua tokoh. Kalaupun mengkritik, kritiklah yang sewajarnya saja. Jadi tidak perlu mengada-ada. Jadi kritikan-kritikan yang seperti dilakukan oleh PSI ini tidak pada tempatnya. Kalau mengkritik sebaiknya ya mengkritik kepada kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional. Karena PSI itu partai yang bersifat nasional, bukan partai lokal. Jadi kalau sifatnya nasional, maka yang dikritisi adalah nasional juga, seperti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu programnya adalah program nasional. Tetapi kalau Pak Anies Baswedan programnya adalah lokal, hanya di DKI Jakarta. Karena wilayah kekuasaan Pak Anies hanya di DKI Jakarta. Pak Anies tidak bisa membuat program, membangun sebuah proyek di luar Jakarta. Tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah Pak Anies ini membangun kota Jakarta. Nah itu teman-teman terkait pandangan dari Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi yang menyatakan bahwa memang PSI tidak diperlukan di Pilpres 2024 karena memang tidak punya ambang batas suara dan partai ini tidak masuk ke Senayan sehingga memang tidak diperlukan. Kalau pihak PSI tidak mendukung Pak Anies sebenarnya tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah. Dukunglah calon presiden yang seidentitas, yang sevisi misi dengan PSI. Jadi kalau memang dia tidak suka Pak Anies ya wajar teman-teman, karena PSI punya calon sendiri untuk maju di 2024. Mungkin Ganjar, mungkin Erick Thohir, mungkin Pak Prabowo dan sebagainya. Tetapi pihak PSI sudah mengatakan 9 calon yang akan diusung, yang akan dipopulerkan oleh pihak PSI tidak ada nama Pak Anies Baswedan. Jadi kecuali Pak Anies Baswedan. Kenapa begitu tidak sukanya kepada Pak Anies Baswedan sehingga namanya Pak Anies ini tidak masuk dalam bursa calon yang diusulkan oleh PSI. Jadi pokoknya tidak ada Pak Anies Baswedan lah. Itu yang ada dalam benak PSI. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.